Puji Tuhan, Shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua, baik kita yang ada di sini maupun seluruh jemaat Tuhan yang pada hari ini beribadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Dan ini harus kita syukuri. Ya, dengan sukacita kita tetap di setiap ibadah-ibadah kita tetap mengakui bahwa semua karena pertolongan Tuhan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ada satu kalimat pernyataan Tuhan Yesus di dalam kitab Injil yang menyatakan bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai 26. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus pada waktu kejadian Lazarus meninggal di Betania, ya. Ayat yang ke-25 sampai 26 kita akan baca bersama-sama dua ayat ini. Ya, kita akan baca bersama 2-3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus dalam dialognya dengan Marta dan Maria. Sehubungan dengan kematian saudara mereka yaitu Lazarus, yang waktu Tuhan Yesus hadir datang menemui mereka, Lazarus sudah mati selama 4 hari. Tentu kita punya gambaran di sini keadaan yang ada di tengah-tengah keluarga daripada Marta dan Maria. Mereka dalam keadaan yang berduka cita. Mereka ada dalam keadaan yang sangat sedih karena orang yang mereka kasihi itu meninggalkan mereka selama-lamanya. Inilah latar belakang daripada ucapan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Yaitu peristiwa kematian Lazarus. Kehilangan orang yang dicintai. Ini kalau digambarkan keadaan ini menimpa kita, ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, apalagi orang yang menjadi harapan kita, tulang punggung keluarga, dan orang yang betul-betul sangat kita sayangi di tengah-tengah keluarga kita, kalau itu pergi meninggalkan kita. Ini sama seperti seseorang yang kehilangan anggota badannya. Ya. Pengalaman amputasi. Alkitab mengatakan bahwa kematian merupakan musuh. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, musuh itu adalah kematian. Dan kita percaya sebagai umat Tuhan, kita memang kalau mengalami kematian, khususnya untuk orang-orang yang kita kasih, kalau mengalami kematian, selalu itu yang selalu kita dengar. Ya, dia akan pergi ke surga bersama-sama dengan Kristus ketika dia meninggal. Dan inilah selalu kata-kata penghiburan yang diungkapkan kalau datang
mengunjungi orang-orang yang di mana keluarga mereka mengalami kematian. Ya, keluarga yang berduka cita. Kita selalu menyampaikan bahwa mereka sudah pergi ke sorga. Ya, sakitnya sudah hilang. Sudah tidak sakit lagi. Dia sementara beristirahat bersama Tuhan, hidupnya lebih baik. Dan banyak hal, kata-kata, kalimat penghiburan yang seringkali kita dengar atau kita sampaikan di tengah-tengah rumah tangga yang berduka cita. Tetapi saudaraku, luka di dalam hati ini karena meninggalnya orang yang dikasihi, orang yang disayangi, ini masih tetap ada. Memerlukan waktu untuk menyembuhkan luka yang ada di dalam hati kalau orang yang dicintai itu meninggal. Gereja dalam hal ini memiliki peran penting untuk mendampingi orang-orang yang kehilangan keluarganya karena meninggal dunia. Karena untuk menyembuhkan luka yang di dalam hati karena kesedihan yang mendalam, itu memerlukan waktu yang panjang. Bukan hanya waktu mereka datang langsung sembuh. Waktu ada kalimat-kalimat penghiburan kita langsung dipulihkan. Tidak. Ya, memerlukan waktu untuk mengobati luka yang diakibatkan oleh anggota keluarga yang meninggal dunia. Ini seperti yang terjadi di Betania, di rumah keluarga Maria dan Marta. Tuhan Yesus harus datang menjumpai keluarga ini. Sesungguhnya saudara, bagi kita orang Kristen, Alkitab tidak melarang orang menangis kalau ada salah satu keluarga mereka meninggal dunia. Di dalam kitab Kejadian, Tuhan mengizinkan Sarah meninggal, Abraham harus menangisi dia. Waktu Musa mati, meninggalkan bangsa Israel, Tuhan mengizinkan mereka berkabung menangisi Musa selama 30 hari. Di mana tiang awan tidak beranjak di atas kemah pertemuan waktu Musa mati. Bangsa Israel berkabung menangisi Musa selama 30 hari. Karena betapa sedih mereka ditinggalkan orang yang mereka kasihi, yang memimpin mereka selama 40 tahun. Dan ada banyak lagi saudaraku, peristiwa-peristiwa di mana Alkitab mencatat Tuhan tidak mengecam. Tuhan Yesus tidak mencela orang yang menangis. Bahkan waktu Tuhan Yesus melihat Maria dan Marta menangis, dia pun menangis. Saya teringat pada waktu Yakub meninggal dunia, Yusuf dan seluruh saudara-saudaranya ada dalam situasi berkabung yang amat sangat karena bapaknya meninggal. Ya, bapaknya mati. Jadi saudaraku, rupanya air mata atau tangisan adalah salah satu terapi untuk kesembuhan batin. Ya. Makanya saudara, kalau ada orang Kristen yang menangisi orang keluarganya yang meninggal dunia, itu adalah salah satu bentuk terapi untuk dia mengobati luka batinnya. Dan kita tidak boleh melarang dia menangis, apalagi mencelah dia waktu menangisi orang yang dia kasihi waktu meninggal dunia. Jadi Tuhan tidak mencelah orang yang menangis. Cuma saudaraku, jangan sampai kita berduka cita, kata firman Tuhan, duka cita sama seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ya, sama seperti orang dunia menyatakan bahwa kita tidak punya pengharapan untuk orang yang meninggal itu.
Pengharapan kita untuk orang-orang yang kita kasih waktu mereka meninggalkan kita adalah kita percaya bahwa kematian bukanlah akhir kehidupan orang di muka bumi ini. Itu yang saya sampaikan pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari Kamis yang lalu. Kematian bukan akhir, tapi kematian adalah pintu untuk orang percaya masuk pada dunia yang lain di dalam kekekalan. Dan ini memberikan satu pengharapan bagi kita, ya, memberikan satu pengharapan bagi kita bahwa sebenarnya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Yang setuju katakan amin. Ya, hanya sementara dibandingkan dengan kehidupan yang akan datang yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai orang percaya. Nah, bagaimana kita memperoleh penghiburan di saat kita mengalami duka cita seperti yang dialami oleh Marta dan Maria? Penghiburan yang kita terima tentu kita terima dari Tuhan. Siapapun boleh datang memberikan penghiburan, silakan. Kita wajib mendatangi rumah duka. Bahkan firman Tuhan katakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Ya. Kita wajib mendatangi orang-orang yang berduka cita karena meninggalnya orang yang mereka kasih. Dan tujuan kita datang adalah menyampaikan atau mendampingi keluarga yang berduka cita. Setidaknya mereka itu mendapatkan kekuatan, penghiburan, bahwa mereka menjalani ini, mengalami ini tidak sendiri. Ada orang-orang yang menyediakan bahu mereka untuk tempat kita bersandar dalam situasi yang sedih. Ya, orang yang memeluk kita, ya, sebagai tanda kasih sayang bahwa mereka mau mendampingi kita menjalani hari-hari akan datang sepeninggal orang yang mereka kasihi. Tapi tentu penghiburan kita yang sejati datangnya dari Tuhan. Bagaimana kita memperoleh penghiburan dari duka cita? Kalau itu datang menemui kita, yang pertama, kita percaya Tuhan mengasihi kita. Jangan saudara berpikir bahwa Tuhan berhenti mengasihi kita waktu kita mengalami musibah, ya, baik penyakit atau meninggalnya orang yang kita kasihi, ya, baik kita mengalami sakit atau kita mengalami masalah-masalah yang sulit di tengah-tengah dunia ini. Jangan kita bertanya atau mempertanyakan kasih Tuhan mana. Sebagai orang Kristen kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap ada menyertai kita. Ya, seringkali kita waktu diizinkan ini terjadi, kita mulai bertanya-tanya, mana Tuhan? Kalau Tuhan ada di sini seperti pernyataan Marta, dia tidak mati. Dia tidak sakit. Dia tidak mengalami penderitaan. Dan banyak hal lagi pertanyaan-pertanyaan muncul di mulut kita. Mempertanyakan tentang Tuhan dan kasih-Nya. Saudaraku yang kekasih, saya mau beritahukan bukti kasih Tuhan kepada kita. Bukti kasih Tuhan kepada kita. Dia berjanji dia tidak pernah meninggalkan kita. Bukti kasih Tuhan kepada kita, dia sudah menyatakan langsung, dia rela mati, kata Paulus. Waktu kita masih berdosa, dia rela mati untuk dosa-dosa kita. Makanya Paulus menyatakan dalam kitab Roma, siapakah dan apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Termasuk sakit, penyakit, penderitaan, bahkan kematian sekalipun tidak bisa menghalangi kasih Tuhan atas kita. Jadi Tuhan tetap mengasihi kita apapun yang kita alami. Katakan amin. Ya, ini sebagai satu bukti orang Kristen sampai hari ini tetap bertahan kuat menghadapi apapun termasuk kematian. Sejarah gereja membuktikan berapa banyak orang kehilangan nyawa
karena mempertahankan iman. Berapa banyak rencana manusia, rencana jahat manusia untuk memusnahkan orang Kristen di muka bumi ini. Sejarah gereja mencatat sampai hari ini kita tetap ada, kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, malah saudara, kita akan pertanyakan kasih Tuhan kalau segala sesuatu yang terjadi pada kita, semua Tuhan intervensi. Sejak kita diciptakan di muka bumi ini, manusia, Tuhan menciptakan manusia pertama. Tuhan memberikan yang namanya free will, kehendak bebas. Saudara bisa bayangkan kalau semua yang kita mau lakukan diintervensi Tuhan. Apa enggak kacau dunia ini? Kita menjadi sama seperti robot yang disetir kemana, dan kita dilarang untuk melakukan sesuatu kalau itu memang tidak cocok menurut Tuhan. Tuhan mau melatih kita untuk membangun manusia batinia yang memiliki hikmat kebijaksanaan untuk kita bisa mengambil keputusan. Apapun itu, Tuhan lagi melatih kita memiliki kepribadian yang dewasa. Dan juga kalaupun kita melakukan kesalahan, Tuhan melatih kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kita tetap percaya Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala peristiwa untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Katakan amin. Kita harus belajar mengambil keputusan. Kita harus belajar mengambil sikap. Apa yang harus kita lakukan berhadapan dengan situasi-situasi yang buruk, yang sulit, yang sukar, yang terjadi di tengah-tengah kita. Sehingga kita dibentuk menjadi pribadi yang dewasa, yang bertanggung jawab dengan setiap keputusan yang kita ambil di tengah-tengah situasi apapun yang terjadi. Kadang-kadang memang Tuhan menunda. Seperti peristiwa kematian Lazarus yang sudah 4 hari mati baru Tuhan datang. Apakah penundaan itu bukti Tuhan tidak mengasihi kita? Karena seperti yang dinyatakan oleh Marta, kalau Tuhan mengasihi Lazarus, kenapa dia harus mati? Atau Tuhan Yesus datang terlambat? Kalau Tuhan Yesus datang waktu dia masih sakit, kemungkinan sembuh, kemungkinan sehat itu masih ada. Tapi ini sudah mati. Mau apa lagi untuk orang yang sudah mati? Tidak ada kemungkinan untuk bangkit. Saudaraku yang kekasih, seringkali penundaan itulah jalan terbaik untuk kita menghadapi segala peristiwa. Ingatlah, kasih Tuhan itu ada penundaan di dalamnya. Tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terlambat, dan Tuhan punya pribadi tidak terburu-buru. Waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Dan itu yang kita selalu ungkapkan di saat kita harus sabar menunggu. Apa yang Tuhan mau bangun dengan sesuatu yang kita butuhkan belum terjadi, belum terjawab. Tuhan mau membangun karakter kesabaran yang seperti Dia miliki. Dan kita ungkapkan waktu kita beda dengan waktu Tuhan. Waktu kita harus hari ini, waktu Tuhan 4 hari lagi. Dan itu tidak mengurangi kasih Tuhan akan kita. Jadi saudara-saudara, pernyataan Tuhan Yesus bahwa Dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup, di latar belakangnya dengan ini. Berkaitan dengan kematian Lazarus. Dan kita sudah tahu bahwa kematian bisa saja menemui kita kapan saja. Tapi kita percaya apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, latar belakang di mana pernyataan Tuhan di dalam ungkapan akulah kebangkitan dan hidup sehubungan dengan peristiwa ancaman pada beberapa waktu yang lalu yang menimpa Tuhan Yesus di Yerusalem.
Injil Yohanes mencatat ada 2 kali peristiwa Tuhan Yesus mau dilempari dengan batu. Dan ini mendatangkan kekhawatiran di dalam hati dan pikiran dari murid-muridnya. Kekhawatiran dan ketakutan bahwa ancaman ini akan terjadi lagi kepada mereka kalau mereka datang ke Yerusalem. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus memaksa harus datang ke Yerusalem, maka salah seorang muridnya berkata, "Ayo mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia di sana." Kekhawatiran dan ketakutan terhadap ancaman. Itu begitu menghantui kita, mendatangkan trauma bahwa mengikut Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Mengikut Tuhan kita harus siap menerima ancaman. Mengikut Tuhan kita harus belajar merelakan apa yang Tuhan inginkan kita lepaskan. Dan itulah harga yang harus kita bayar. Kalau zaman dulu mengikut Tuhan itu orang-orang percaya pada waktu itu harus terancam jiwanya. Bukan hanya rela kehilangan segala-galanya, tapi terancam jiwanya. Jadi memikul salib yang digambarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada zaman itu dan zaman gereja mula-mula setelah kenaikan Yesus ke surga, mereka mengalami ancaman yang nyata terhadap kehilangan nyawa. Nyawa mereka bisa putus karena percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Sekarang memikul Tuhan, memikul salib dan mengikut Tuhan pada zaman sekarang sudah berbeda ancamannya. Ancamannya bukan lagi kita diancam kehilangan nyawa, terbunuh. Sudah jarang di belahan dunia ini, saudara-saudara, ada seperti zaman dulu waktu gereja mula-mula. Manusia dibakar, masukkan ke dalam penjara tanpa ada yang mendampingi, dimasukkan ke goa-goa yang dimana di situ ada binatang buas, atau menjadi tontonan, dikejar-kejar binatang buas di dalam arena yang dipenuhi dengan banyak orang. Tidak seperti itu lagi sekarang. Sekarang ancaman kehilangan nyawa itu, ini yang paling berat. Nyawa ini saudara berbicara tentang jiwa, kesenangan. Menjadi pertanyaan Tuhan Yesus kepada kita, sama seperti pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Maukah engkau ikut dengan aku ke Yerusalem? Karena resiko mengikut aku ke Yerusalem adalah kehilangan nyawa. Tantangan inilah yang diperhadapkan kepada kita gereja Tuhan sekarang. Mau enggak kamu pikul salib, kehilangan nyawamu karena mengikut aku? Dan menurut saya zaman sekarang ini yang paling berat untuk dilepaskan oleh orang Kristen. Kita seringkali salah motivasi kita mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan supaya kita mendapatkan kesenangan-kesenangan. Mengikut Tuhan supaya hobi kita tersalurkan. Mengikut Tuhan supaya apa yang kita inginkan, kita harapkan terpenuhi. Yang bisa dilakukan dan ditolong Tuhan terhadap kita. Dan ini dibersihkan, disucikan pada akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang kembali menjemput orang-orang percaya. Nyawa itu berbicara kesenangan, saudara, kebanggaan. Kalau zaman dulu yang berbicara tentang ancaman nyawa ini, boleh dikatakan
tidak relevan lagi dengan kita sekarang. Tapi yang paling relevan dengan ancaman kehilangan nyawa, yang kita banggakan itu mau ndak kita lepaskan. Kesenangan-kesenangan kita mau ndak kita lepaskan. Karena mengikut Tuhan. Saya pelajari saudara-saudara, menyerahkan nyawa yang dimaksud Tuhan dalam kitab Injil adalah termasuk ikatan keluarga kita. Tuhan bilang kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus melepaskan ini. Kalau mengenai kehormatan rumah tangga, saudara-saudara, kalau di daerah kita ini sangat dijunjung tinggi. Sangat dijunjung tinggi. Mari kita buka dulu Matius pasal 10 ayat 34 sampai 37. Matius pasal 10 ayat 34 sampai 37. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ini bagaimana mengikut Yesus ya. Judulnya. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Baru ayat selanjutnya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nyawa yang maksud Tuhan itu keluarga. Mengikut Tuhan kita harus belajar merelakan ini. Kita harus belajar merelakan, termasuk merelakan keluarga kita. Kalau gara-gara keluarga kita terhambat mengikut Tuhan, kita harus rela melepaskan. Saya tidak tahu kalau konteks Lazarus, Maria dan Marta. Kenapa Tuhan izinkan Lazarus mati? Tentu kalau dalam peristiwa ini Lazarus bukan orang tua yang tua sudah kakek sekali. Ya. Bukan. Kenapa ini terjadi? Saudaraku, saya menyampaikan ini bukan berarti kita menelantarkan keluarga kita, tidak, saudara. Menelantarkan orang tua kita yang harus kita dampingi, kita urus, kita biayai, bukan, saudaraku. Dan menurut saya, kalau kita tidak menghiraukan orang tua kita bisa menjadi anak yang terkutuk. Kita bukan pemilik kerajaan sorga yang menghormati orang tua. Tetapi saudara, kenyataan membuktikan seringkali keluarga, gara-gara alasan keluarga, pekerjaan Tuhan terhalang. Ya. Keluarga bukan segala-galanya, saudara. Kita harus membangun kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita. Tapi keluarga kita bukan kerajaan. Bukan segala-galanya. Berapa banyak orang Kristen yang memiliki
cara pandang yang keliru tentang keluarga. Memang saya tidak mempersalahkan kalau ada seminar-seminar keluarga. Bagaimana keluarga bahagia, bagaimana keluarga harus dibangun sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi jangan sampai kita terjebak di situ. Di mana kita menganggap keluarga segala-galanya. Akhirnya kita ada bagian yang harusnya kita perhatikan. Kita curahkan perhatian kepada keluarga. Yang menjadi pertanyaannya, kapan kita mulai memperhatikan pekerjaan Tuhan? Semua uang kita khusus untuk keluarga. Kapan kita memperhatikan pekerjaan Tuhan? Masa semuanya sama keluarga? Setelah kita mulai memperhatikan anak-anak, kita memperhatikan cucu. Kita memperhatikan apa yang perlu. Kita mau melihat garis keturunan kita selanjutnya. Kapan kita memperhatikan ladang misi? Tuhan memberikan perumpamaan waktu ada seorang Lazarus yang namanya beda dengan yang di Betania ini. Miskin. Ada di pintu gerbang rumah orang kaya. Tapi orang kaya itu tidak memperhatikan yang miskin ini. Akhirnya dua-duanya mati. Baik orang kaya maupun Lazarus yang miskin ini. Tempat mereka berbeda. Lazarus yang miskin ada di pangkuan Abraham. Tapi orang kaya ada di tempat yang paling mengerikan. Jangan sampai pengalaman ini Tuhan taruh Lazarus untuk kita perhatikan di luar rumah kita. Kita tidak perhatikan. Sehingga itu mendatangkan bencana di dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita terlalu memanjakan anak. Kita lupakan anak-anak jemaat yang lain. Anak-anak dari keluarga-keluarga yang lain yang perlu kita perhatikan. Semuanya kita curahkan perhatian untuk anak-anak. Semua uang yang kita persiapkan untuk anak-anak kita. Sampai warisan pun kita sudah persiapkan. Menunjukkan kita orang tua yang baik dan bertanggung jawab. Saya mau beritahukan, berulang-ulang saya sampaikan. Anak-anak kita punya berkat tersendiri dari Tuhan. Warisan kita kepada mereka bukan harta benda dan lain-lain. Warisan kita kepada mereka yaitu teladan iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kalaupun ada sesuatu yang kita tinggalkan, itu bukan warisan. Itu kenang-kenangan kita sebagai orang tua kepada mereka. Bukalah hati kita untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ya, bukalah hati kita untuk bukalah mata kita untuk memperhatikan ladang misi. Karena memperhatikan keluarga tidak pernah habis-habisnya sampai kita mati, saudaraku. Baru-barusan ini saya ditantang untuk mengambil bagian untuk ladang misi di Kalimantan. Saya beritahukan kepada keluarga saya, kepada istri saya, apa yang saya terima, itu saya curahkan ke sana. Baru-barusan ini ada buka yayasan pendidikan di Kalimantan Barat. Saya bilang sama pembina saya, Bapak rohani saya bilang saya mau ngambil bagian setiap bulan saya kirim. Untuk anak-anak sekolah. Supaya mereka, karena mereka sekolah tanpa biaya. Jadi dikumpul-kumpullah kepada semua rekan-rekan yang bisa. Saya bilang saya ambil bagian, minta nomor rekeningnya. Saya sudah sampaikan ini sama istri saya. Saudaraku yang kekasih, saya memberitahukan bahwa aplikasi konkret tentang apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus pikul salib. Itu berarti kita itu belajar untuk melepaskan ikatan yang kuat. Karena kita harus pahami gini, satu waktu
kita akan meninggalkan keluarga kita atau keluarga kita akan meninggalkan kita. Sama seperti saya meninggalkan orang tua saya. Seperti itu. Kalau saya bayangkan banyak orang Kristen, ya, rela melakukan segalanya apapun untuk keluarga. Biaya yang besar pun tidak ada masalah. Kita menganggap, kita memandang seperti itu biasanya. Kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang sakit, apapun kita lakukan supaya dia sembuh. Ya, supaya dia bisa terus bertahan hidup. Saya mau beritahukan, kita punya keluarga, anak-anak kita sehat. Harusnya itu kesempatan kita mulai belajar memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus harus meyakinkan murid-muridnya. Bapakku, mamaku, maksudnya keluargaku. Kamu, semua kamu, pengikut-pengikutku, kamulah keluarga. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah ibuku. Kamulah anak-anakku. Artinya Tuhan mau membangun seluruh orang Kristen itu menjadi keluarga besar kerajaan Allah. Bukan hanya keluarga kita, kerajaan Allah itu. Seluruh orang Kristen, keluarga kerajaan Allah. Dan itu harus kita bangun bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Belajar sisihkan apa yang saudara terima di masa-masa yang sukar ini pun. Belajar sisihkan apa yang sudah terima untuk pekerjaan pelayanan misi. Setiap bulan kita akan kumpulkan dana misi. Ya. Jadi dua kali persembahan yang biasanya setiap minggu, maka ada 1 minggu kita berikan untuk dana misi. Ada orang yang mengelola itu nanti. Saya percaya bahwa dana misi kita bukan cuma ratusan ribu atau jutaan. Ladang misi itu tidak terbatas, saudaraku. Tidak terbatas. Saya melihat kebutuhan pelayanan di ladang misi di Kalimantan Barat. Waduh, begitu luas. Dan itu Tuhan taruhkan tanggung jawab salah satunya untuk gereja kita. Mari kita mulai belajar memikirkan itu. Jangan keluarga kita saja. Apa-apa keluarga kita, apa-apa anak kita, semua kita curahkan. Sehingga kita tertutup mata untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Jangan sampai nanti Tuhan bilang seperti dibilang kepada Marta dan Maria. Lazarusmu yang kau perhatikan sudah mati. Tanda kutip ya. Yang kau curahkan perhatian itu sudah mati. Meninggalkan kamu. Padahal di sekeliling ada begitu banyak Lazarus. Di pintu gerbang matamu yang kamu tidak lihat. Yang kamu lihat yang itu saja yang nanti mati. Hal ini menjadi pengalaman kita, saudaraku. Jangan ragu menaati firman Tuhan. Jangan ragu memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani. Jangan takut. Jangan khawatir kita tidak makan dan minum. Tuhan sudah janji, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, akan kamu minum, akan kamu pakai. Percayalah, itu semua Tuhan sediakan. Asalkan kita belajar memperhatikan yang lain, memfokuskan kepada yang lain. Itu apa? Kerajaan Allah yang harus terbangun. Pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan bersama-sama. Ya. Berbicara tentang segala sesuatu yang Tuhan bukakan di depan mata kita, jangan kita sepelekan. Ya. Kebahagiaan kita, kesenangan kita, bukan karena keluarga kita baik-baik saja. Kebahagiaan dan kesenangan kita, waktu kita belajar untuk setiap waktu memberikan nyawa kita
kesenangan kita, kebahagiaan kita hanya untuk Tuhan. Katakan amin. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan berkata kepada Marta, akulah kebangkitan dan. Jadi hidup bukan berarti hidup waktu di sini saja. Tapi hidup yang akan datang. Itu pemahaman daripada Marta. Memang dia akan bangkit. Tapi nanti, waktu engkau membangkitkan bersama-sama dengan seluruh orang-orang yang mati di dalam Tuhan, di akhir zaman. Tuhan bilang, bukan. Hidup yang kusediakan itu, bukan hanya itu. Tapi sekarang. Bukankah hidup yang kekal itu mulai dari sekarang? Bukan nanti. Karena hidup kita di dalam Kristus, sejak mulai kita percaya kepada Dia sampai selama-lamanya, itulah hidup kita. Ya. Apabila Yesus Kristus adalah juru selamat kita, percayalah, Dia membangun kehidupan yang kekal itu sejak sekarang. Sejak sekarang, selama di dunia ini, tubuh kita ini memang rentan sakit, rentan mati. Tapi hidup Kristus ada di dalam kita, di mana penyakit dan kematian tidak menghalangi kehidupan yang dimaksudkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya saudara-saudara, menjalani hidup di dunia ini sebelum kematian itu datang menjemput kita. Kita harus, yang dikatakan oleh Tuhan, kita harus bangkit dan hidup. Kita harus bangkit dan hidup. Artinya apa maksudnya bangkit dan hidup? Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bagaimana kita menjalani hidup ini sebelum dijemput oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Petrus, hidup dengan tidak bercacat dan tidak bernoda sebelum kedatangannya menjemput kita. Eskatologi itu ada dua. Eskatologi jauh, eskatologi dekat. Eskatologi jauh yang dimaksudkan Marta adalah kebangkitan orang mati pada waktu Yesus Kristus datang kedua kali. Orang mati yang mati dalam Tuhan. Tapi eskatologi dekat, waktu Tuhan datang menjemput kita kapan saja. Jangan sudah berpikir tunggu tua baru mati. Atau tunggu sakit-sakitan baru mati. Tidak. Kematian bisa datang menjemput kita kapan saja, di mana saja. Katakan amin. Tapi sebelum datangnya kematian pada kita, Petrus katakan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, apa semuanya itu? Kedatangan Yesus Kristus dalam eskatologi jauh. Kamu harus berusaha, ayat 14, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Itu artinya bangkit dan hidup sekarang ini. Jangan sia-siakan hidup kita. Biarpun kita masih muda, seolah-olah kita tidak ada sakit di badan kita. Jangan sia-siakan. Jangan tunggu sampai mulai sakit, sudah mau mati baru datang kepada Tuhan untuk membersihkan noda dosa dan mau berdamai dengan Dia. Setiap hari kita mau berdamai dengan Tuhan. Katakan amin. Setiap hari kita harus berkaca dengan diri kita. Apa yang sudah kita lakukan, yang cacat, yang celah, yang bernoda, kita mulai bereskan di hadapan Tuhan. Ini yang sulit, saudaraku. Hari-hari ini sebagai orang Kristen, yang sangat relevan dengan maksud Tuhan mengungkapkan kata-kata akulah kebangkitan dan hidup. Ini menunjuk kepada persoalan ini. Persoalan iman daripada Marta. Nanti masih jauh. Kematian dan kebangkitan itu masih jauh.
Belanda masih jauh. Belum saatnya kita bertobat. Belum saatnya kita bersih-bersih amat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan bekerja di tengah-tengah gerejanya, termasuk situasi COVID-19 ini, lagi membersihkan gereja dari cacat, noda, dan celah pada akhir zaman ini. Supaya pada waktu dia datang kembali, entah dia datang kembali menemui pribadi demi pribadi, atau dia datang kembali menjemput gerejanya secara global, secara universal, dia mendapati kita semua hidup tak bercacat dan tak bernoda. Respon ini khususnya anak-anak muda yang ada di gereja kita. Jangan main-main, saudara. Saya tidak bisa bayangkan kesedihan saya. Kalau ada anak-anak yang dilahirkan di rumah saya, duluan Tuhan panggil pulang. Seperti dia katakannya kepada Marta. Atau seperti yang dia katakan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Lazarus sudah mati. Anda bisa bayangkan, saudaraku, kesedihan saya kalau ada anak-anak yang lahir di rumah saya meninggal lebih dulu dari saya. Tapi sudah bayangkan kesedihan saya kalau ada anak-anak yang lahir di rumah saya mati tanpa pertobatan. Banyak cacat, celah, dan noda sama dia. Saya akan pasti sedih sekali. Saya akan tangis dia bukan cuma 30 hari. Seperti bangsa Israel menangisi Musa. Ya. Mari bangkit dan hidup. Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya untuk bangkit dan hidup kepada kita. Dan kita juga harus menyerahkan diri kita buat Tuhan untuk bangkit dan hidup. Caranya untuk bangkit dan hidup adalah hidup tidak bercacat, tidak bernoda. Di hadapan Tuhan dalam perdamaian dengan Dia. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapa kami yang baik di sorga, yang mengizinkan kami masih ada sampai pada hari ini, mengizinkan kami masih hidup secara jasmani dan hidup secara rohani. Kiranya kami meresponi pernyataan-Mu di depan Maria, Marta, dan di depan murid-murid-Mu di dalam Yohanes pasal 11. Akulah kebangkitan dan hidup. Dengan menjalani hidup tidak bercacat, tidak bernoda, dan hidup dalam pendamaian dengan Engkau. Setiap hari kami harus memeriksa diri kami. Apakah hidup kami masih bercacat, hidup kami masih bernoda? Apakah kami masih belum ada perdamaian dengan Engkau? Karena hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan. Bila kami meresponi itu dengan memberikan hidup, memberikan kami memiliki manusia rohani yang bangkit dan hidup seperti apa yang Engkau inginkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang disampaikan di tengah-tengah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.